Nah, baik, teman-teman, jadi prototipe turbin air ini dibutuhkan sebagai alat untuk memodelkan atau memvisualisasikan bagaimana cara kerja dari turbin air, khususnya sebagai media pembelajaran gitu, ketika di sekolah dasar gitu ya, sehingga adanya pembuktian gitu. Bagaimana sih prinsip kerja dari turbin air? Apakah benar atau tidak gitu ya bahwa energi gerak itu bisa dikonversi gitu atau menghasilkan energi listrik atau diubah menjadi energi listrik gitu. Dan siswa juga bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika mereka paham dengan apa yang dilihat dan apa yang dipelajari di sekolah tentang turbin air, mereka pun dalam kehidupan sehari-hari bisa kayak, oh tahu nih dari misalnya dari listrik ke panas, jadi perubahan energi. Jadi tidak hanya semata-mata hanya mempelajari gerak ke listrik, tapi mereka juga bisa melihat dari aspek-aspek yang lain. Betul sekali. Jadi di sini membantu pemahaman juga gitu ya terkait konsep perubahan energi, khususnya energi gerak menjadi energi listrik, dan memahami konsep-konsep seperti misalnya mengenai apa itu energi potensial, kinetik, kemudian rangkaian listrik juga seperti apa gitu. Betul. Mungkin gitu aja sebagai kebutuhan dari atau fungsi dari alat prototipe turbin air ini. Semoga bermanfaat. Halo. Nah, jadi pada hari ini, perasaan kali ini kita akan menjelaskan bahan dan alat dalam pembuatan prototipe apa teh? Turbin air. Turbin air. Jadi ada apa aja sih alat dan bahan yang kita gunakan dalam pembuatan turbin air? Nah, yang pertama yaitu ada tutup botol. Sebenarnya kita ini udah ada ya teh prototipe-nya. Sudah buat. Jadi untuk membuat kincirnya itu dari Botol dan talukut. Ini untuk rangkanya itu terbuat dari pipa PVC ya, karena ini berbahannya lumayan tebal dan kalau air jadi kuat ya. mereka ya. Iya, jadi kuat gitu ya supaya kokoh. Jadi ini terbuat dari pipa PVC. Nah, komponen selanjutnya yaitu ada ini adalah dinamo atau generator. Ini akan berkaitan sama nanti prinsip kerja dari turbin air sendiri gitu ya. Nah, selain itu ada juga tentunya ada kabel gitu ya sebagai Penghubung semuanya ya. yang ada di dinamo untuk kerja Ya. turbin air. Nah, terus ada juga ini pompa air mini. Pompa air mini nanti akan berangkat selangnya Ya. yang akan menyedot air melalui selangnya dan langsung mengalir dan bisa dijatuh menggerakkan. di turbinnya. Ya. Nah, ini penampungan airnya terbuat dari Kaleng bekas lingkungan dan penyangganya tadi sama ya, terbuat dari pipa PVC. Dan yang selanjutnya ini kita membuat prototipe Rumah juga. rumah rumahan gitu ya. Ceritanya di sini adalah rumah warga. Karena kan salah satu pemanfaatan turbin air di dunia nyata itu kan menghasilkan listrik yang banyak dimanfaatkan oleh kita semua gitu. Jadi ada lampu LED di sini. Jadi mengibaratkan bahwa kita itu bisa memanfaatkan air melalui nanti ada prinsip kerjanya yang akan kita jelaskan. Betul, ada kabel. Jadi rumahnya terbuat dari stick es krim. Nah, dan alatnya ada apa aja sih Kak? Yang pertama, kaca. Ya, betul. Yang kedua, jangan lupa Solder, karena kita berhubungan sama listrik gitu ya, instalasi listriknya. dan juga ada Ini lem tembak. Kemudian di sini juga ada surat surat kertas, paper gitu ya. Terus ada lilin sama ini sebenarnya bisa diganti sama apa? Sama bensin ya, kalau gitu. gunting, Ada gunting juga. nah talukut, Ya. Nah, teman-teman, terus ceritanya nanti ini adalah sebagai spot penempatan turbin airnya. Kita menggunakan ini baki ya, basi yang dimodifikasi, ya, menggunakan penambahan mika ya, ya supaya nanti airnya tidak menciprat-ciprat sampai yang Iya. BBM. gitu. Oke, nah itu adalah bahan, alat dan bahan dalam pembuatan turbin air. Nah, sekarang kita akan mencoba menjelaskan mengenai prinsip Kerja. dari turbin air. Ikutin selanjutnya. Prinsip kerja turbin air. Jadi, pembangkit ini mulai bekerja ketika turbin digerakkan oleh arus air yang deras. Kemudian, turbin yang berputar akhirnya akan menghasilkan listrik. Saat air mengalir, energi potensial air berubah menjadi energi kinetik atau energi gerak. Nah, semakin tinggi perbedaan ketinggian air, maka akan semakin besar energi kinetik yang dihasilkan. Mari kita lihat. Nah, mari kita lihat. Ketika tekanan air yang menghantam kincir air semakin tinggi atau semakin deras, akan menghasilkan perputaran yang lebih cepat. Nah, sedangkan ketika ketinggian air dan tekanan air yang semakin kecil, perputaran juga akan semakin melambat. Nah, disinilah peran energi kinetik yang menghasilkan energi mekanik atau energi gerak. Ini akan menghasilkan listrik yang dikonversi oleh sebuah generator atau dinamo. Energi mekanik yang dihasilkan dari perputaran ini akan dikonversi melalui generator atau oleh dinamo. Nah, tapi perlu diketahui karena di sini ada beban yang harus atau pemanfaatan listrik itu kepada lampu LED dan pompa air yang masing-masing membutuhkan daya yang cukup lumayan besar, sehingga energi mekanik yang dihasilkan dari perputaran yang dikonversi dinamo ini sepertinya tidak mencukupi gitu ya untuk bisa menghidupi lampu dan pompa air.
Sehingga di sini kita menggunakan bahan tambahan, yaitu dibantu dengan adanya baterai. Kita tempatkan di atap rumah ini baterai sebesar 9 volt karena untuk membantu menyalakan lampu sebesar 3 volt dan pompa air sebesar 5 volt. Sini juga kita sudah menambahkan saklar membantu menyalakan. Sekarang kita akan coba menyalakan saklar ini dan melihat fungsi dari listrik yang dihasilkan. Nah, pompa airnya ini sudah berjalan gitu ya, dan lampunya juga menyala. Nah, ini ketika sudah ditambahkan atau energi tambahan sehingga turbin bisa berputar lebih cepat karena pompanya juga lebih besar untuk menyedot air.